Halo, perkenalkan nama saya Frido sebagai Kepala Rekam Medis. Halo, perkenalkan nama saya Giana Zuananda sebagai staf rekam medis. Halo, perkenalkan nama saya Hilda Herlina sebagai istri pasien. Halo, perkenalkan saya Isabel Rusmana Putri sebagai staf rekam medis baru. Halo, saya Nida Duratul Hikmah sebagai staf rekam medis. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari pertama Isabella bekerja sebagai PMIK di rumah sakit. Ia masih belajar tentang prosedur dan kode etik profesinya. Sementara itu, Nida, seniornya sudah cukup berpengalaman dan selalu berusaha menerapkan etika profesi dengan baik. Saat sedang bekerja, tiba-tiba seorang istri pasien datang dengan permintaan yang cukup mendesak. Selamat pagi, dengan saya Isabella, dan bisa saya bantu? Suami saya kan baru saja meninggal. Saya butuh dokumen rekam medis suami saya untuk klaim asuransi jiwa. Bisa saya langsung ambil sekarang? Ibu butuh sekarang ya? Baik Bu, saya akan siapkan dulu berkasnya. Ups, tunggu dulu. Nah, ini nih yang salah. Isabella hampir memberikan rekam medis langsung ke pasien tanpa izin dokter. Nah, sebagai PMIK, seharusnya rekam medis hanya bisa diberikan melalui prosedur resmi untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Mohon maaf Ibu, sesuai prosedur, rekam medis pasien hanya bisa diberikan kepada pihak yang berhak dan biasanya atas persetujuan dokter atau dengan dokumen resmi. Sekarang apakah Ibu memiliki surat kuasa atau dokumen dari asuransi? Saya ini udah bolak-balik urus masalah ini. Saya tuh beneran butuh sekarang, Mbak. Pihak asuransi bilang saya harus segera mengirimkan persyaratannya supaya pencairan tidak tertunda. Nida, kalau untuk klaim asuransi kita kasih aja nggak apa-apa nggak sih? Kan untuk keperluan penting. Stop, jangan kayak gitu ya. Isabella bermaksud baik dengan ingin membantu pasien secepatnya, tapi caranya kurang tepat nih. Empati memang penting buat menunjukkan kalau kita peduli dengan pasien, tetapi tetap harus profesional dengan mematuhi prosedur yang berlaku. Nggak bisa Bel, kita harus tetap ikutin prosedur. Ini kan bukan cuma soal aturan rumah sakit, tapi juga buat jaga privasi dan keamanan data medis pasien. Tapi saya tuh istrinya. Saya butuh dokumen rekam medis suami saya agar bisa mengurus hak saya. Masa saya sebagai istrinya aja gak bisa ngambil dokumen rekam medis suami saya? Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Pak, Bu Hilda ini ingin mengambil rekam medis almarhum suaminya untuk klaim asuransi jiwa. Dan saya sudah jelaskan bahwa ada prosedur yang harus diikuti. Bu, begini, saya sangat memahami situasi Ibu dan betapa pentingnya dokumen ini bagi Ibu. Tapi aturan ini dibuat untuk melindungi privasi seluruh pasien. Bahkan setelah mereka meninggal dunia, kami bisa membantu memproses permintaan ini. Tetapi Ibu perlu mengajukan permohonan resmi dari pihak asuransi dan menyertakan dokumen pendukung seperti surat kuasa atau bukti hubungan keluarga. Jadi saya tetap harus mengajukan permohonan dulu. Apa tidak ada cara lain yang lebih cepat? Betul Bu, kami sudah berjanji untuk menjaga privasi dan keamanan data seluruh pasien. Tapi Ibu jangan khawatir, kami akan membantu memprosesnya secepat mungkin. Jika dokumen yang dibutuhkan lengkap, prosesnya bisa lebih cepat. Baiklah, terima kasih penjelasannya. Saya akan mengikuti sesuai prosedurnya. Maaf jika tadi saya sedikit emosi, saya hanya khawatir jika dokumen rekam medis ini tidak segera diproses, maka klaim asuransi saya akan tertunda. Kamu tahu gak sih, kemarin kan aku lihat satu pasien ya. Ternyata ada artis terkenal yang dirawat di rumah sakit ini loh. Wah, seriusan? Siapa tuh? Aduh, aku gak boleh ngomong, tapi kamu pasti tahu deh orangnya. Dia sering muncul di TV. Iya, Bella. Kalian sadar nggak yang kalian bicarain ini melanggar kode etik? Kita nggak boleh bahas-bahas informasi pasien, apalagi nyebar-nyebarin kayak gini. Aku cuma cerita ke Isabella aja kok, gak sampai keluar rumah sakit. Iya, tapi tetap aja kita nggak boleh bicarain data pasien di luar konteks profesional. Kalau sampai informasi ini bocor, kita bisa kena sanksi. Iya, maaf ya Nida, kita sama sekali nggak kepikiran kalau ini bisa berbahaya. Waduh, ini contoh yang salah ya. Dia membahas informasi pasien tanpa izin. Seharusnya sebagai PMIK, kita harus menjaga kerahasiaan data pasien. Informasi medis hanya boleh dibicarakan dalam konteks profesional. Jadi gini, baru saja kita menerima surat dari kepolisian yang meminta rekam medis salah satu pasien kita yang diduga terlibat dalam kasus kriminal. Kalau dari pihak kepolisian, berarti kita langsung kasih datanya langsung kan Pak? Nggak bisa sembarangan, kita harus pastikan dulu surat tersebut sah dan punya dasar hukum yang kuat. Selain itu juga keputusan ini harus melalui koordinasi dengan bagian hukum rumah sakit.
Kalau kita salah langkah, kita bisa kena masalah juga ya. Benar, jadi kita akan berkoordinasi dulu dengan bagian hukum sebelum memberikan data yang diminta. Ops, tunggu. Gak bisa sembarangan kasih data loh. Memberikan data tanpa memastikan keabsahan surat dari pihak kepolisian merupakan pelanggaran kode etik PMIKA. Akses ke rekam medis harus berdasarkan dasar hukum yang jelas dan izin dari bagian hukum rumah sakit. Saya benar-benar banyak belajar dari kejadian-kejadian ini. Ternyata menjadi PMIK bukan hanya tentang mengurus data ya, tetapi juga menjaga etika dan kepercayaan pasien itu sangat penting. Iya, aku jadi lebih sadar kalau kita tuh nggak boleh asal bicara soal data pasien, meskipun cuma ke sesama rekan kerja. Bagus dong kalau kalian udah paham pentingnya etika profesi. Kalau kita semua kerja dengan etika yang baik, kita bisa kasih pelayanan terbaik buat pasien dan juga menjaga kepercayaan mereka. Sebagai seorang PMIK, memiliki keterampilan teknis saja tidak cukup. Etika dan tanggung jawab moral sangatlah penting dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan dalam dunia kesehatan. Mari kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap langkah yang kita ambil.